Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran Pak Imron. Apa kabarnya Nanda semuanya? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kali ini kita masuk di pembelajaran 2, tema 2H, subtema 3, aturan keselamatan di perjalanan. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, dengan video pembelajaran, peserta didik dapat memahami gerak berjalan dan berlari dalam permainan yang secara tepat. Yang kedua, dengan video pembelajaran, peserta didik dapat mengetahui contoh kegiatan belajar yang menunjukkan persatuan dalam keragaman teman di sekolah secara tepat. Nah, kita langsung belajar ya. Ayo kita membaca. Made menceritakan pengalamannya ketika berkunjung ke Bali. Made menceritakan pengalamannya dengan teman-temannya. Nah, ini Made lagi berkumpul sama teman-temannya. Ini cerita Made dengan teman-temannya. Kita baca sama-sama ya. Aku sangat senang mengunjungi Bali. Aku bertemu banyak saudara di sana. Ada Paman Ketut dan Bibi Ayu. Mereka mengajakku mengunjungi banyak tempat wisata. Kami berkunjung ke Tanah Lot dan Garuda Wisnu Kencana. Kami juga mengunjungi Danau Beratan Bedugul dan Pura Besaki. Nah, ini adalah cerita Made ke teman-temannya. Teman-temannya sangat antusias mendengar cerita Made. Cerita liburannya si Made. Made tadi pergi liburan kemana? Iya, benar sekali, ke Bali. Nah, setelah Made bercerita dengan teman-temannya tentang liburan ke Bali dan wisata apa saja yang Made kunjungi dan apa saja yang Made lakukan di Bali, nah teman-temannya tertarik nih dengan tarian Bali. Karena kata Made, tarian Bali itu menarik, indah. Jadi teman-temannya si Made pun ingin belajar menari tarian Bali. Nah, coba lihat gambar di sini. Di sini ada teman-temannya si Made dan Made belajar bersama, belajar menari tarian Bali. Nah, sikap Made dan teman-temannya ini ya, belajar bersama-sama. Ini termasuk sikap yang menunjukkan persatuan ya. Nah, sikap apa saja sih contoh lainnya tentang sikap persatuan dengan teman? Ini dia. Yang pertama, belajar bersama tanpa membedakan suku bangsa. Nah, ini contoh pertama sikap persatuan dengan teman. Yang kedua, membantu teman yang kesusahan tanpa membedakan. Kemudian yang ketiga, berolahraga bersama dengan semua teman. Terus yang keempat, membuat prakarya bersama teman dengan rukun. Masya Allah, ini dia contoh sikap persatuan dengan teman nih. Ada contoh-contoh lainnya ya. Nah, ini harus kalian pahami. Dan juga kalian harus menerapkan sikap persatuan dengan teman kalian. Agama kita, agama Islam juga mengajarkan kita untuk bersatu
ya, dan juga mengajarkan kita juga walau kita banyak perbedaan dengan teman-teman kita, baik dari ciri-ciri kita maupun agama kita, tapi kita harus tetap bersatu, tidak boleh bertengkar ya, tidak boleh bercerai-berai. Oke anak-anak semuanya. Nah, Made bercerita ketika di Bali. Nah, ini dia gambar si Made lagi ada di pantai nih, pantai Bali nih. Ketika di Bali, ia bermain di pantai. Ia berjalan di air yang dangkal. Berjalan di air yang sangat menyenangkan. Permainan berjalan dapat dilakukan di darat atau di air. Masya Allah. Jadi permainan berjalan itu bukan hanya bisa di darat ya, tapi juga di air tuh bisa berjalan. Nah, lebih menyenangkan malah kalau kita berjalan di air. Ayo kita lihat lagi nih. Ada contoh permainan yang seru ya. Permainan berjalan di air. Masya Allah. Ini ada kolam renang. Di sini anak-anak ini akan melakukan permainan. Permainan apa namanya? Permainan estafet bola dalam air ya. Dalam permainan ini ada aturannya. Coba kita pelajari dulu aturan bermain bola estafet di dalam air. Nah, pertama, setiap kelompok terdiri dari 4 siswa atau lebih ya. Itu minimalnya. Karena kalau mau bermain estafet itu ya, nanti bolanya dari teman satu akan diberikannya ke teman yang satunya lagi. Nanti terus bolanya dioper lagi ke teman yang satunya lagi dan diopernya lagi ke teman yang satunya lagi. Itu maksud bermain estafet bola. Di sini bermain estafet bolanya di dalam air nih, biar lebih menyenangkan. Jadi harus banyak orang tuh. Kalau cuma satu orang tidak bisa bermainnya. Minimal 4 siswa atau lebih. Itu aturan yang pertama. Yang kedua, setiap kelompok harus berjalan di lintasan masing-masing. Nah, ini lihat Made dan teman-temannya berjalan di lintasannya masing-masing. Nanti teman yang satu ini akan berjalan ke sini dan diberikannya bola ke teman yang lainnya. Terus dari sini nanti dia berjalan ke sini. Nanti bolanya diberikannya juga ke temannya yang ini. Terus sampai ke sini. Nanti bolanya diberikannya ke temannya ini dan temannya ini akan berjalan ke garis finish. Siapa yang paling cepat berjalan ya, itulah pemenangnya. Jadi di sini ada yang lawannya juga nih, kayak gini dia membentuk barisan lurus kayak gini. Nih. Nanti cepet-cepetan berjalan sampai finish. Yang paling cepat berjalan itulah yang menang. Yang ketiga, setiap anggota harus berjalan cepat di dalam air sambil membawa air. Jadi di sini bolanya ini ya isinya air, nanti diberikan ke temannya satu, ke temannya satu, ke temannya yang satu lagi ya. Boleh bolanya isinya air atau isinya udara juga boleh ya, terserah. Yang keempat, jika bola terjatuh, peserta harus mengambilnya ya. Itu aturan yang keempat. Jadi kalau bolanya ini jatuh ke air, nanti temannya harus mengambilnya dan diberikannya lagi ke temannya yang lain. Terus yang kelima, kelompok yang cepat sampai di garis finish adalah pemenangnya. Nah, itulah aturan bermain estafet bola di dalam air. Menyenangkan ya anak-anak semuanya. Permainan ini, tapi ingat permainan ini harus dimainkan oleh minimal 4 siswa ya atau lebih, biar
menarik biar seru ya. Semakin banyak anaknya semakin seru. Nanti bolanya dioper atau diberikan ke temennya yang ada di depan sini. Saling mengoper sampai ke garis finish nanti. Seperti itu Ananda semuanya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai. Pak Imran akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.